syahwat bil qanaah. Kita melatih qanaah yang pertama ya, kita memunculkan sifat qanaah. Qanaah itu kalau bahasa Jawanya nerimo yang pandum. Ya. Qanaah itu bukan malas ya. Qanaah itu jadi ridho dengan pemberian Allah. Yang sedikit saja ridho, apalagi yang banyak gitu ya. Nah, jadi apapun yang diberikan Allah, ya Allah ini bagianku, saya ridho. Sehingga apa? Dia tidak akan lupa diri, lupa daratan. Dia akan mengambil jatah dari Allah ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Dia tidak akan beli barang kecuali kalau itu saya butuhkan. Sisanya untuk apa? Sisanya pikir ke belakang, apakah untuk tabungan atau diberikan kepada orang lain. Yaitu al-qanaah bil yasir, yaitu qanaah itu sifat nerima yang pantang. Kemudian yang kedua bisabri, dengan kesabaran ya. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah ya, terutama untuk misalnya membayar zakat, untuk bersedekah. Ketika membaca Al-Quran ditawari Allah bahwa ini investasi yang tidak pernah merugi, maka dia tertarik. Karena imannya itulah yang membuat dia bisa mengalahkan sifat bakhilnya. Makanya di antara jalan terbaik untuk mengobati sifat kikir ini adalah seseorang itu betul-betul dia tidak terjerumus ke dalam berlomba-lomba mengejar harta ya. Kemudian suka melihat dan berempati kepada orang lain. Jadi dua sifat utama tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu qanaah dan kesabaran, ini menjadi kunci untuk kita menjadi orang yang dermawan. Memang kelihatannya di awal-awal sangat berat ya. Karena bagaimanapun setan itu berusaha agar ngapain kamu beri orang lain. Mereka nggak kerja, mereka tinggal menerima. Padahal simpanan kita di akhirat itu akan semakin besar kalau kita memberi kepada orang lain. Jangan dianggap itu hilang. Biasanya kan itu hilang gitu. Ya, tabungan saya habis, ludes gitu. Angkanya juga dikitnya mulai berkurang ya. Ya itu. Jadi betul-betul kita sebagai seorang muslim, baru dua yang disebutkan tadi, betul-betul menanam qanaah dan juga menanamkan kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Jadi kita nanti akan coba untuk diskusi atau melanjutkan ya. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali agar kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, keluarga, kerabat, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak dikenal dan tidak pernah bercengkerama sedikit pun dengan mereka, tapi kita memunculkan sifat yang namanya dermawan itu. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Fatur Rahman. Jadi tadi ada 2 poin ya yang sudah disampaikan oleh Ustadz ya, dari Imam Al-Ghazali begitu. Baik, kita lanjutkan setelah jeda ya Ustadz ya. Silakan mitra muslim yang ingin bertanya langsung bisa melalui live YouTube ya di Suara Muslim TV. Silakan bisa bertanya dan juga bisa menelpon ya di 03156245555 atau juga bisa melalui WA ya di 0855300938. Baik, tetap di Resonansi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu
Muslim, the best religious radio network. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani menyediakan paket vaksinasi meningitis dan influenza untuk calon jamaah umroh atau wisatawan luar negeri. Dapatkan bundling vaksin meningitis dan influenza seharga Rp550.000. Sudah termasuk konsultasi dokter, buku kuning vaksin, dan tes kehamilan. Hubungi customer care Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani 0821 33 22 2247. Informasi lebih lanjut bisa Anda dapatkan di website rsisurabaya.com, YouTube RS Islam Ayani, Instagram RSI Surabaya. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, kesembuhan datang dari Allah, keselamatan dan kepuasan pasien tanggung jawab kami. Zamzam Renovasi berpengalaman lebih dari 11 tahun membangun dan merenovasi lebih dari 200 rumah tinggal di Jawa Timur. Juga 7 proyek perumahan. Bagi Anda yang sibuk, percayakan pada kami untuk membantu merenovasi dan membangun rumah Anda tanpa khawatir pekerjaan molor, budget membengkak atau terbengkalai. Dapatkan konsultasi dan survei gratis renovasi rumah. Hubungi 0811 3535 025 atau kunjungi website zamzamrenovasi.com, Instagram @zamzamrenovasi, YouTube Zamzam Renovasi. Pak, Bapak. Ada apa toh, Bu? Kok teriak-teriak? Bapak tuh harus bersyukur punya istri pinter nabung dan hemat kayak aku. Lihat nih Pak, tabungan kita tambah banyak. Kita bisa jalan-jalan ke Eropa ini Pak. Oh alah Bu, bikin kaget aja. Terima kasih ya istriku. Tapi ngomong-ngomong Ibu mau nggak punya tabungan yang nggak habis-habis? Nambah terus. Lah iya mau banget. Caranya gimana Pak? Caranya dengan mendukung program mencetak 2000 guru mengaji bersama Baitul Mal Gria Quran. Tabungan kita bisa dibawa sampai ke akhirat. Dukung program mencetak 2000 guru mengaji bersama Baitul Mal Gria Al-Quran. Melahirkan guru Al-Quran yang kompeten, bersertifikasi untuk generasi Qurani yang mumtaz. Transfer dukungan Anda melalui BSI 771111138 atas nama Baitul Mal Gria Al-Quran. Atau hubungi 0878 4146 8090. Emang bisa kuliah online tanpa batasan usia? Bisa dong. Jarak dan waktu bukan alasan buat nggak jadi sarjana. Di Universitas Terbuka Surabaya, kuliahnya mengikuti waktumu dan lokasimu. Kuliah di Universitas Terbuka Surabaya nggak perlu tes masuk loh. Cukup lengkapi berkas administrasi. Biaya kuliah terjangkau mulai Rp36.000 saja per SKS. Tersedia program diploma, S1, S2, dan S3. Ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sains dan Teknologi dengan akreditasi jurusan A dan B. Buruan, pendaftaran mahasiswa baru dibuka sampai 7 Agustus 2024. Info dan pendaftaran WA 0877 87 49 8463 atau di website sl.ut.ac.id/info UT-SBY. Universitas Terbuka Surabaya, pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia. Mitra Muslim, ada kabar bahagia untuk Anda yang ingin menunaikan ibadah haji secepatnya. Daftar sekarang, Anda bisa berangkat tahun depan melalui program haji prioritas dari Andalus Travel Haji dan Umroh yang berpengalaman dan berizin resmi dengan mutawif profesional. Insya Allah ibadah Anda akan khusyuk, aman dan amanah. Bagaimana penjelasan lengkap program ini? Simak Assalamualaikum Indonesia Jumat 28 Juni pukul 7 pagi. Dapatkan cashback 5 juta rupiah untuk pendaftaran saat talk show berlangsung. Sekali lagi, simak penjelasan haji prioritas Andalus besok pukul 7 pagi di Suara Muslim Radio Network. Suara
Muslim. Resonansi. Mitra Muslim, masih di resonansi. Di resonansi sesi ketiga ini kita masih membicarakan tentang menjadi dermawan butuh latihan. Bersama dengan guru kita ada Ustadz Fatur Rahman Masrukan LCMA. Beliau adalah Ketua IKADI Surabaya. Ya, baik Ustadz, kita lanjutkan sedikit ya Ustadz ya tentang materi yang kita kaji pada sore hari ini. Silakan Ustadz. Ya. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan wa minal adwiyah an-nafi'ah, di antara obat yang sangat bermanfaat dan manjur yaitu kasratu ta'amul fi ahwalil bukhola, yaitu banyak merenung tentang kondisi hidupnya orang-orang yang bakhil ya. Apakah itu seperti koron gitu ataukah orang-orang yang mereka kita lihat di sekeliling kita, bahwa contoh-contoh orang yang bakhil itu pasti akan menuju ke dalam kehancuran ya, karena banyak orang yang mendoakan buruk ya kan. Kenapa mendoakan buruk? Karena dia tidak peduli sama sekali dengan kanan kirinya. Coba saja kalau kita tidak percaya kalau ada orang kaya tetapi baru didatangi orang bawa proposal saja langsung digonggongin anjing misalnya. Iya. Tidak pernah ngobrol dengan tetangganya dan tidak pernah mau tahu. Jadi mereka itu maunya kalau mereka butuh baru dipanggil itu tetangga-tetangganya. Betul. Ya. Saat mereka tidak membutuhkan ya mereka tidak mau. Makanya kalau di pedesaan itu kan kenapa pagar-pagar itu tidak ada ya. Pagar-pagar itu enggak ada. Jadi rumahnya itu tanpa pagar. Jadi kalau ada butuh makan dan enggak ada sayurnya tinggal ke dapur tetangganya aja dan itu sudah biasa. Dapur ngambil terus pulang begitu. Jadi sampai pada tingkatan itu. Nah, kebersamaan itulah yang harus dibangun. Persoalan memberi itu bukan karena kita kaya, tapi memang tabiat kita ya yang membuat kita itu menjadi pelit. Makanya kita saksikan kalau kita mau membaca sejarah dan catatan hidup orang bakhil, pasti kita akan menemukan betapa mereka pasti akan sengsara di akhir hayatnya. Kemudian fahadil adwiyah min jihatil ma'rifah wal alim ya. Dan juga yang paling penting itu adalah kalau obat-obat itu dilihat dari sisi pengetahuan dan ilmu. Maksudnya adalah ilmu yang memungkinkan seseorang itu bisa menghadirkan rasa takut itu. Ya, kamu bakhil, kamu akan disetrika nanti dengan hartamu. Insyaallah. Ya kan gitu. Kamu bakhil, maka kamu akan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kan di dalam surat Al-Maun di antara yang disebut orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang mereka mereka itu tidak peduli ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sudah tahu orang miskin, anak yatim, tapi diperlakukan yang tidak baik. Jadi mereka tidak mau membantu. Nah, itu termasuk orang-orang yang disebut pendusta agama. Jadi kalau orang banyak belajar, banyak tahu, pasti dia akan muncul, oh ini perintah Allah, justru yang akan saya dapatkan adalah suburnya harta saya, sehingga saya walaupun penghasilan saya sedikit, saya akan sisihkan untuk membantu orang lain. Begitu. Jadi ya, itu perlu
rutinitas ya. Dimulai dari 1000 kok sudah enak gitu ya. Dinaikkan 2000 kok enak juga, 3000, 4000, sampai akhirnya kita mempunyai akhlak yang luar biasa seperti Rasulullah ketika memberi itu sudah tidak berpikir lagi apa yang akan dia nikmati. Ya. Rasulullah pulang lapar. Tapi kalau ada orang kelaparan, beliau itu yang terdepan di dalam memberi jamuan atau berusaha untuk meminta beberapa sahabatnya, ayo jamu orang ini, saya lagi nggak ada makanan, begitu. Jadi itu beberapa hal ya kita belajar dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin tentang bagaimana kita membonsai ya sifat kekikiran kita. Memang tidak bisa disembuhkan 100% karena memang kebakhilan itu sendiri adalah salah satu tolak ukur besarnya pahala. Semakin kita itu bakhil, itu semakin besar pahala sedekah. Tapi yang saya maksud di sini mengobati kebakhilan itu adalah bagaimana kita bisa memanage, mengontrol sifat bakhil sehingga kita tidak terhalang untuk berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Gitu. Baik, Masya Allah ya. Jadi memang ada beberapa hal ya yang membuat kita ini menjadi sadar bahwa kedermawan itu memang perlu dilatih begitu ya Ustadz ya. Karena tadi sadar bahwasannya perintah Allah itu jelas ya bahwasannya bagi orang yang pelit itu pasti akan kembali ke dirinya ketika di akhirat begitu, akan menjadi bebannya ketika di akhirat. Nah baik, kita sapa-sapa dulu ya Ustadz ya yang ada di live YouTube di sore hari ini. Masya Allah sudah banyak yang bergabung. Ada Bu Afiah Salama, terima kasih, Bismillah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan barokah ilmunya. Kemudian ada Mbak Kartika Rahmawati, terima kasih sudah bergabung. Dan dari Gatekeeper ada telepon ya. Oke, baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa ini? Ya, Ibu Istikharo. Oh, Ibu Istikharo di Sidoarjo. Baik. Ya. Baik, silakan Ibu Istikharo. Ya, begini Pak Ustadz. Memang benar harus dilatih. Menjadi orang yang dermawannya harus dilatih. Tadinya ibu itu juga sayang Pak Ustadz. Tak kumpulin, tak setorin tak bulan loh. Kok kita akeh. Terus sekarang begini Pak Ustadz. Setiap mau berangkat salat subuh itu sudah tak siapkan di dekat bantal. Nanti kalau berangkat subuh langsung tak masukin tiap hari, jadi nggak kelihatan Pak Ustadz. Terus ini bantu-bantu anak-anak yang anak ibu kan belum ada yang itu salah satu belum masih kekurangan kateter gitu Pak Ustadz. Jadi ibu membantu anak ibu. Tak timpa setiap tahun itu tak berikan, tapi bilang-bilang kita setiap tahun berikan. Jadi merasa senang itu dinamakan orang yang masih kurang harus ditambah lagi sedekahnya Pak Ustadz. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz. Iya, jadi sedekah yang rutin itu perlu dilanjutkan dan Allah akan memberikan pahala walaupun pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak punya uang, tapi karena sudah dirutinkan terus-menerus maka Allah akan tetap menulisnya. Kenapa begitu? Karena itu sudah menjadi rutinitas di dalam hidupnya. Nah, berusahalah agar jumlahnya ditingkatkan. Sebenarnya yaitu tadi dalam logika manusia kita itu mengeluarkan, tetapi sebenarnya itu adalah tabungan ya. Apa-apa yang engkau sedekahkan itu nanti pasti kita akan temui di akhirat. Kalau di dalam sebuah hadis masih berupa tunas kecil, Allah akan merawat tunas itu sehingga nanti ketika kita bertemu dengan harta sedekah kita itu sudah menjadi pohon yang sangat besar. Artinya itulah hasil dari sedekah kita. Maka kalau kita baca di dalam hadis itu ada pohon yang perjalanan 100 tahun itu kita tidak bisa atau belum keluar dari naungannya gitu.
Gimana cara membayangkan pohon yang sangat besar, perjalanan 100 tahun itu kita masih belum bisa keluar dari naungannya. Itu karena fi dhilli sadaqatihi al-mar'u yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Seseorang itu nanti pada hari kiamat itu dinaungi oleh sedekahnya, sehingga tidak ada yang namanya panas, tidak ada kondisi-kondisi yang berat sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang bakhil atau orang-orang yang tidak mau membantu orang lain. Baik, Masya Allah ya. Baik, itu tadi Ibu Istikharoh di Sidoarjo. Semoga Ibu Istikharoh tetap istiqomah dalam bersedekah begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik, ini ada penelpon terakhir sebelum kita jeda Ustadz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ruka, juga yang terima telepon, dan juga Mas Ferry, Ketua Ikadin Surabaya. Gini Ustadz ya, memang harus dilatih. Bahkan di TK itu loh sudah membawa dilatih. Kalau memang itu di TK ya, itu sudah oleh ustadzahnya itu sudah dilatih demikian ya, ditaruh di sakunya itu. Nah, kalau TK setiap Jumat, kalau masjid itu setiap hari, harus setiap hari itu pakai tang abu-abu ini uangnya. Kadang ini Ustaz, kalau qanaah itu kan artinya kan rimo yang pandum gitu. Maksudnya karena itu sudah diatur Allah di Az-Zumar 52 kalau tidak salah gitu. Saya itu hanya mendengarkan pengajian saja. Jadi kalau sudah diatur demikian tuh, misalnya ada tetangga yang lebih ya bagaimana ya? Ya kudu ngerti lek luweh iki wae sing ndak luweh gitu ya. Itu. Dan sing ora luweh ya aja meri sing luweh gitu loh. Kan sudah diatur rezeki itu. Nah, kita arwah ndak pernah ngatur tuh keliru. Nah, terus yang nomor 2, dalam badhe nyuwun preso bedanya qanaah dan zuhud. Kalau orang zuhud itu kan enggak sibuk dengan harta ya. Apa kalau zuhud itu meskipun tidak sibuk dengan harta, apa juga harus menginfakkan atau sedekahkan dan sebagainya. Mohon pencerahannya, Mbah Nuwun, barakallahu fikum, sama barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggih. Perbedaan qanaah dan zuhud ya Ustadz. Ya, baik, ini akan kita jawab setelah kita jeda ya Ustadz ya. Baik, jangan kemana-mana mitra muslim, tetap di Resonansi. Kami akan segera kembali. Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Mitra Muslim, Kilas Warta sore hari ini. Komisi 3 DPR RI sebut Indonesia darurat perjudian online. Selengkapnya bersama dengan Dani Rohmati. Mitra Muslim, kinerja Satgas Judi Online mulai memberikan hasil positif. Sejumlah temuan yang dilaporkan Satgas Judi Online menjadi harapan atas keberhasilan pemberantasan jaringan mafia judi online. Anggota Komisi 3 DPR RI Rosy Khairunisa mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman berat bagi mereka yang terbukti terlibat dalam jaringan mafia judi online. Dengan adanya keseriusan pemerintah dan ketegasan dari pemerintah, mudah-mudahan ya entah itu mafia-mafia judi dalam negeri atau puluhan negeri ini bisa sedikit mengerem. Satgas Judi Online ini melibatkan personel dari Kemenkominfo, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan beberapa instansi terkait lainnya. Saya Dani Rohmati, Suara Muslim, Surabaya. Terima kasih Dani Rohmati. Baru saja Anda mendengarkan Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Nggak? Andalus Travel punya paket umroh buat milenial dan Gen Z seperti kita-kita loh. Oh ya? Seperti apa itu? Yang pasti, fasilitas dan layanan lengkap dong. Terus, Mutawif dan programnya didesain khusus khas anak muda. Termasuk paket City Tour yang bakal ngajak kita traveling. Biaya ramah nggak nih buat milenial? Pasti dong, hanya 24 jutaan. Wah, oke
Oke banget tuh. Terus kebutuhan kita di sana gimana? Tenang, itu sudah termasuk biaya akomodasi selama di sana. Wah, mau. Yuk join Umroh Milenial Gen Z bersama Andalus. Spesial Umroh Milenial Gen Z. Ayo umroh selagi muda. Biaya super hemat 24 jutaan all in. Hubungi 031 767 5564 atau 0812 3157 3733, juga di sosial media Andalus. Ayo belanja berkah di toko Suara Muslim. Anda bisa mendapatkan buku-buku karya narasumber, mushaf Al-Quran, komik anak muslim, produk mitra kerja Suara Muslim seperti obat herbal, kurma premium, madu murni, audio Al-Quran digital, konten program Suara Muslim, merchandise Suara Muslim, dan lain-lain. Anda juga bisa memesan dan melakukan pembayaran saat barang diterima alias COD, juga melayani pengiriman melalui ekspedisi. Untuk melihat katalog produk dan harga, buka WA Bisnis Suara Muslim 0811 3330 938. Sekali lagi 0811 3330 938. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Siapa di antara kita termasuk orang yang beruntung? Bersihkan harta, sehatkan jiwa. Seberapa kita peduli, sisihkan harta untuk dua part. Bersihkan harta, sehatkan jiwa. Bersedekah itu indah. Salurkan zakat, infak dan sedekah Anda melalui BSI nomor 999-9000-270 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah. YDSF, amanah dan profesional. Belanja apa, Nduk? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Kowe iki aja kita-kita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara, pegel-pegel kabeh. Lho, Mbah. Ngono kuwi aja dimbeno to, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke lan liya-liyane lho, Mbah. Alah, malah ngeden-ngedeni. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Hanya dengan Rp120.000 per box, Besti bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat dan di toko Suara Muslim. Mahat Umar bin Khattab, putra dan putri Universitas Muhammadiyah Surabaya, membuka pendaftaran mahasiswa baru pendidikan ulama, tarjih dan mubalik Muhammadiyah, program unggulan integrasi syariah, program integrasi dan non-integrasi bahasa Arab dan tahfidz. Dapatkan beasiswa 50%. Info dan pendaftaran LIPMB UM Surabaya di 0858 5244 6337 atau di PMB Mahat 0896 1241 9715 atau klik mahat.um-surabaya.ac.id. Resonansi. Mitra Muslim, kembali di Resonansi. Di Resonansi sesi ketiga hari ini kita tetap membahas tentang menjadi dermawan butuh latihan. Bersama dengan guru kita ada Ustadz ya,
Ustadz Fatur Rahman Masrukan LCMA yang saat ini sudah hadir di studio. Ya, baik Ustadz, silakan untuk bisa dijawab terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya perbedaan antara qanaah dan zuhud. Oke, silakan Ustadz. Iya, qanaah dan zuhud yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ahli bahasa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud qanaah itu ridho dengan sesuatu yang sedikit, ya. Ridho dengan pembagian Allah yang sedikit. Jadi dia tidak merasa Allah sudah berbuat tidak baik kepadanya, ya. Kemudian kalau zuhud itu adalah al-iktisar ala zahid, yaitu dia mencukupkan dirinya menggunakan harta itu dengan sedikit. Nah, bedanya apa? Kalau qanaah itu sifatnya di dalam hati, ya itu adalah dia yaitu tadi nerima yang pandum, berapapun yang diberikan Allah dia terima dengan ridho, ya, dan tidak protes gitu ya. Kalau zuhud itu adalah walaupun dikasih banyak, dia tetap memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi zuhud itu paling bisa dipraktekkan oleh orang kaya gitu. Oh, oke. Karena apa? Kalau zuhud dipraktekkan oleh orang yang miskin, ya karena terpaksa kan. Ya, jadi zuhud itu bisa akan kelihatan ketika Allah memberikan sesuatu yang di atas kebutuhannya. Baru dia bisa, oh, walaupun saya punya uang, saya mencukupkan dengan mobil ini saja. Dengan mobil ini saya sudah lebih dari cukup. Nah, tapi kalau qanaah memang kondisinya sedikit dan dia harus gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi zuhud itu justru akan semakin dibuktikan kalau dia diberikan kelebihan harta oleh Allah dan dia ternyata tidak berlebih-lebihan, bahkan dia akan mengambil secukupnya untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan orang-orang yang di bawah nafkahnya, begitu. Ya, baik, Masya Allah. Itu ya perbedaan dari qanaah dan zuhud. Baik, ini sudah ada yang menunggu ya di gatekeeper. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan Ibu siapa ini? Dari Menganti. Oh, Masya Allah. Silakan, Menganti Gresik. Bu Ana, nggih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan. Ya, gini Pak Ustaz. Orang kalau sudah kecanduan sedekah itu tanpa memikirkan diri sendiri apakah boleh atau termasuk berlebihan seperti itu. Kemudian yang kedua ada apakah hadis atau ayat harta anak adalah harta orang tua, itu ada di hadis atau ayat Al-Quran. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi ada orang yang sedekahnya over sehingga kadang sampai mengorbankan dirinya sendiri. Kalau mengorbankan dirinya sendiri nggak masalah ya. Tetapi kalau mengorbankan kepentingan yang di bawah kewajibannya untuk menafkahi itu tidak boleh. Ya, karena kita hidup ini kan, kalau seorang suami itu kan ada anak, ada istri. Kalau memang itu membuat dirinya saja kekurangan karena dia terlalu over, nggak masalah. Tetapi kalau sudah melibatkan kewajiban itu menafkahi, kadang punya orang tua, menafkahi istri, menafkahi anak, itu jangan sampai, karena itu terkait dengan hak orang lain. Kalau hakmu kamu berikan orang lain nggak masalah, tapi kalau hak orang lain harus kamu penuhi, harus dipenuhi. Nah, begitu. Jadi seorang suami yang sangat kuat sedekahnya sehingga membuat anak istrinya kelaparan, itu gak boleh. Ya, itu salah prioritas. Tapi kalau dirinya sendiri nggak masalah, dia kelaparan diberikan kepada orang lain, itu berkaitan dengan hak dirinya. Nah, harus bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban.
Kemudian yang kedua, pertanyaannya bahwa anak itu adalah harta dari orang tua. Betul, itu sebuah hadis. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau bapak, orang tua itu mengambil tanpa seizin anaknya, itu jangan dianggap kejahatan, karena anaknya itu sendiri adalah milik orang tua, apalagi materi yang didapat oleh anaknya tentunya juga termasuk milik orang tua. Jadi anak itu betul-betul jangan sampai lalai dan lupa kewajibannya untuk selalu mencukupi orang tuanya, begitu. Oke, baik, Masya Allah. Ya, itu tadi Ibu Ana dari Menganti, begitu. Baik, kita sapa-sapa dulu Ustadz yang ada di YouTube ya, live YouTube di Suara Muslim TV. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Sakinah ya, Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, semoga ilmunya berkah, amin ya robbal alamin. Kemudian ada Ami Putri, Alhamdulillah, barakallahu fikum, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Bu Yuniat di Donorejo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak ya Mas Ferry, baik, terima kasih Bu Yuniar. Dan Bu Lili Nur Zulaili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti dari Depok, Masya Allah, dengan radio, baik ya. Oke, sudah ada yang menunggu di telepon di 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan Bu Nurul, Masya Allah. Iya. Kabar baik Bu Nurul? Tanya, ya. Ini yang alhamdulillah. Saya tanya ya Ustaz ya. Pas sholat boleh Ustaz? Ya. Pas sholat. Kenapa Bu Nurul? Iya. Saya ini kan kemarin ya sholat subuh gitu Ustaz, ke kamar mandi, terus saya tuh ya didampingi suami, saya tidak sadar gitu, terus dijonjong suami saya dan anak saya, terus saya ibu istighfar, saya nggak lama itu saya sadar gitu Ustaz. Terus saya kan baru sholat subuh, aku bilang gini sama suami saya, ya aku belum sholat subuh ya, belum, aku tayamum boleh enggak? Ya tayamum lah Bu, tanyakan ada Ustaz besok-besok, ya gitu loh, awas saya wajib ngekhotok lagi gitu loh Ustaz. Terima kasih Ustaz, Assalamualaikum, doanya ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ini Nurul. tentang fikih sebentar ya. Tadi sakit ya, jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi, terus dibopong sama suaminya begitu. Pada saat sadar, akhirnya sadar bahwasannya kita belum sholat subuh begitu. Nah, kemudian apakah boleh tayamum? Sebenarnya kan wudhu itu sangat sederhana, tidak harus ke kamar mandi ya. Selagi masih bisa kena air, ya jangan tayamum, karena tayamum itu syaratnya tidak ada air dan tidak boleh kena air. Jadi ini tentang masalah taharah. Tentunya sederhana saja, dibasuh mukanya, tangan sampai siku, kemudian diusap kepalanya, kemudian dibasuh kaki sampai mata kaki, itu sudah cukup. Itu yang wajib-wajib saja. Itu bisa dibantu pakai waslap sama anaknya. Insyaallah jangan diganti dulu dengan tayamum, karena tayamum itu hanya diperlakukan kalau tidak ada air atau tidak boleh kena air, seperti seorang yang sakit dan tidak boleh kena air. Tapi selagi masih boleh kena air, maka diharuskan berwudu, dan caranya itu sangat sederhana, dibantu sama orang yang sehat, pakai waslap dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah bisa diqadha Ustaz kalau misalnya terlewatkan ini sholat subuhnya? Bagi orang yang ada udzur karena pingsan gitu ya, atau karena dia ada yang karena sakitnya dia harus misalnya operasi dan lain sebagainya, bisa dilaksanakan setelah kesulitan itu hilang ya. Ya silakan sholat subuh walaupun sudah lewat waktunya, masih bisa insyaallah begitu.
Nggih, baik, Masya Allah. Itu tadi Bu Nurul, nggih. Semoga Bu Nurul selalu diberikan kesehatan dan juga Amin, amin. kesabaran ya dalam menghadapi sakitnya begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, sudah tidak terasa ini Ustadz, kita sudah berada di penghujung resonansi di sesi ketiga sore hari ini. Nggih, untuk sebagai penutupnya, silakan kesimpulan di kajian sore hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mitra Muslim yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita berusaha untuk memotivasi agar kita menjadi orang-orang yang langsung dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Matahari didekatkan. Salah satu dari orang yang langsung dinaungi itu adalah sampai dia beramal dengan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya betul-betul dijaga dan betul-betul ikhlas ya. Jadi itu perlu latihan memang. Banyaklah kita bersedekah tanpa harus diviralkan, tanpa harus disiarkan di publik ya. Jadi banyaklah kita bersedekah dalam kondisi orang lain tidak tahu. Mudah-mudahan latihan demi latihan kita lakukan dan semakin mendekatkan kita kepada sifat dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, insyaallah begitu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.